Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, dengan kelasnya ini, mana sudah dibersihkan? Sudah. Oke, baik ya. Berarti kalian semua sudah siap belajar hari ini. Dan langkah bagus ya. Sebelum mengawali pelajaran kita hari ini, maka disiapkan dulu ya. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik, itulah tadi doa sebelum belajar. Nah, untuk selanjutnya untuk mengawali kuliah kita juga hari ini, maka langkah baiknya kita literasi Al-Quran dengan membacanya surat Al-Fatihah, yaitu yaitu surat Al-Hadid, surat Al-Falaq, surat Al-Nas, gitu ya. Saya bilang ucapkan sampai 3, kalian semua bersama-sama dengan Al-Wuzu yang ini dengan surat Al-Fatihah. Paham ya? 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Semoga yang kita ujian kurang pada hari ini kita semua diberi pahala di Allah SWT ya. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Lagunya itu Padamu Negeri. Nah, jadi semua baik semua ya dalam kelas ini bersama untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Padamu Negeri. Ucapkan sampai 3 bersama-sama ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berdiri, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa kami. Baiklah, saya akan absen. Didengarkan namanya dengan baik. Nabi Muhammad Baik, Abdul Rahman, Muhammad Aril Muda, Andi Muhammad Fadil, Aril Maris, Aswar, Diana Mayanti, Fikranti, Yudhari S, Muhammad Ali Putra, Muhammad Akbar, Muhammad Fahri, Muhammad Faiz, Muhammad Fahri Rudi, Muhammad Ramadan, Mulis, Nabila Nur Faisa, Nabila Zaira, Nur Abni, Nur Fatimah Zara, Fikri Citrasa, Nur Rusna, Nur Aziza, Nur Maisara, Nur Kalbi, Mujadipa, Rati Aliansa, Katrina Kirana, Sabrini Kirana, Sarini, Sapuan Saparas, Zakira Mustalim, Selek Kisama, Ade Irma. Oke, baik ya. Di sini banyak yang hadir. Mungkin yang berhalangan hadir, yang sakit ya. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Amin. Ya, silakan dibuka isinya dulu. Baik ya. Jadi saya akan memberikan speaking. Semoga
pembelajaran kita hari ini melalui screen ini kalian semangat untuk belajar. Kita mulai ya. SMK 1 Bisa. SMK 1 Bisa. SMK 1 Bisa. 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 Ya, bagus ya. Nah, jadi pada hari ini saya ingin kalian untuk belajar sudah siap dan bermotivasi lagi untuk belajar pada hari ini. Nah, pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas beberapa banyak materi yang kita sudah pelajari, nah, termasuk barang dan jasa. Ya, di antara kalian ada yang bisa sebutkan pengertian barang. Saya minta ke orang ya untuk menyebutkan namanya dan menyebutkan pengertian barang dan pengertian jasa. Ya, silakan. Silakan berdiri. Pengertian barang. Barang adalah segala sesuatu yang bisa berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan dapat digunakan, diperdagangkan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Oke, baik, kita dulu buat teman. Nah, tadi sudah disebutkan ya atas nama ya Nurusna. Nah, materi kita yang lalu itu tentang barang. Dan dimana kita terus bersama ya. Di barang itu ya dapat dilihat, kemudian dipegang, kemudian dimakan ya. Pasti kalian tahu barang makanan ya, bukan dapat dilihat, dipegang dan dimakan. Nah, contohnya barang yang bisa dimakan, tahu nggak? Barang yang bisa dimakan, contohnya ya snack ya, apalagi gula-gula ya, dengan jalan putih. Kalau barang yang tidak bisa dimakan, ya seperti kupe ya, HP, kipas angin, seperti itu. Nah, tadi sudah bagus, Nurusna sudah menemukan pengertian dari barang. Selanjutnya ada yang bisa ya. Sedangkan nama saya Sri Indra, saya akan menjelaskan terkait dengan jasa. Jasa adalah layanan atau fasilitas yang tidak memiliki modal. Ya, baik ya, tekan dulu buat temannya. Ini kata yang kedua sudah menunjukkan tentang pengertian jasa atas nama Sheila. Nah, di mana tadi disebutkan jasa itu yang tidak bisa berwujud atau tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena itu sebagai seseorang yang memberikan pelayanan. Nah, itu pelayanannya kan tidak bisa dilihat. Nah, seperti ucapan yang baik, bukan melalui ucapan dan tidak bisa dilihat. Nah, salah satunya itu dari pelayanan. Anggaplah kalau kalian ke suatu toko Alfamart, nah, kalian diberikan pelayanan yang terbaik kepada karyawan kasirnya. Dan kemarin itu tujuannya apa? Supaya itu bermanfaat kepada orang lain atau konsumennya. Nah, seperti itu. Berarti paham ya tentang materi yang lalu? Kalau sudah paham, tahan dulu. Baik. Jadi pada hari ini kita lanjutkan materinya, yaitu komunikasi bisnis. Nah, namun sebelum kita masuk di materi pelajaran kita pada hari ini, komunikasi bisnis, saya ingin memberikan kulites. Kulites ini pengetahuan awal ya buat kalian semua. Di mana soal yang saya kirim ini melalui email dengan Google Form ya, dan kalian ditugaskan semua untuk menjawab soal. Saya berikan waktu 5 menit untuk menjawab soal. Silakan dibuka grupnya. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan kulitasnya tentang komunikasi bisnis. Kalau selesai, silakan dikirim di link Google Form-nya. Dimulai. Menit lagi mengerjakan soal pilihan ganda, di mana soal ini sebagai pengetahuan awal buat kalian semua. Sudah ya? Seperti yang belum kita tunggu dulu. Yang selesai boleh dikirim langsung di teleponnya.
Sini? Sudah juga. Boleh sini? Sudah. Belakang? Sudah juga. Berarti semuanya sudah selesai ya? Baik, tangan dulu buat semuanya. Baiklah, tadi barusan kalian sudah mengerjakan kritis, maksudnya itu pengetahuan awal buat kalian bahwa materi yang kita akan pelajari komunikasi bisnis seperti ini ya. Oke, baik. Jadi materi hari ini komunikasi bisnis. Jadi capaian pembelajaran yang kita harus capai pembelajaran kita hari ini pada akhir fase peserta ini mampu menganalisis ruang lingkup komunikasi bisnis dalam aktivitas bisnis. Jadi di sini diharapkan kalian sebentar untuk mampu memahami materi yang kita pelajari tentang komunikasi bisnis. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 ya, seperti yang kalian lihat di layar. Pertama, memahami ruang lingkup komunikasi bisnis dalam aktivitas bisnis. Yang kedua, menganalisis ruang lingkup komunikasi bisnis dalam aktivitas bisnis. 3, mengkomunikasikan ruang lingkup komunikasi bisnis dalam aktivitas bisnis. Yang keempat, menjelaskan ruang lingkup komunikasi bisnis dalam aktivitas bisnis. Next. Jadi metode pembelajaran kita pada hari ini itu problem based learning atau disingkat PBL. Nah, pengertian problem based learning atau PBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai pemicu untuk memahami konsep dan mengembangkan kemampuan dalam pemecahan masalah, atau dalam artian siswa diminta mampu dalam memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Next. Ini ya, pengertian komunikasi bisnis. Jadi secara etimologis, komunikasi berasal dari kata ya komunikatus, yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Nah, apa maksudnya itu? Ya, anggaplah saya sebagai seorang guru atau pengajar. Jadi ilmu pengetahuan yang saya miliki, ya, yang saya bagikan kepada kalian semua siswa yang ada di kelas ini. Tentu awalnya kalian belum tahu apa-apa ya materinya tentang komunikasi bisnis. Namun karena saya bagikan ilmu pengetahuan saya kepada kalian, tentu kalian juga tahu. Dalam artian saya berbagi ilmu pengetahuan, dan setelah saya berikan ilmu pengetahuan saya kepada kalian semua, maka ilmu itu bukan hanya milik saya, tapi juga milik semuanya yang buat yang ada di kelas ini. Itu dimaksud dengan berbagi dan milik bersama. Ya, ketahuilah ya bahwa seorang itu diharapkan untuk selalu bermanfaat kepada orang lain. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi jangan kita tidak mau berbagi ya. Jadi harusnya kita sebagai manusia ya, kita hidup di dunia ini untuk selalu hidup tak bermanfaat. Karena kalau seorang meninggal, yang diingat adalah bukan orangnya, ya, tapi namanya. Begitu. Baik, yang kedua, kata komunikasi juga berasal dari bahasa Inggris. Nah, atau communication. Komunikasi adalah suatu pemindahan berita, informasi atau pesan dari pengirim pesan komunikator menerima pesan. Komunikasi bertujuan untuk mencapai saling pengertian. Jadi ilmu atau pengetahuan yang disampaikan berarti berupa informasi atau berita yang disampaikan kepada orang lain. Tujuannya apa? Untuk saling paham.
buat apa kita komunikasi panjang kali lebar ya, tapi orang lain itu tidak paham. Jadi tujuan kita komunikasi adalah untuk memahami apa yang disampaikan orang lain. Kemudian yang ketiga, ini pengertian dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah suatu bentuk komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik berbentuk verbal atau kata-kata maupun non verbal atau tanpa kata-kata, guna mencapai tujuan tertentu. Untuk lebih jelasnya komunikasi bisnis, silakan ditonton video berikut ini. Tunggu dulu ya, saya carikan videonya. Gerakan tangan, komunikasi, selamat datang di toko Alfamart. Ini ya, selamat datang di toko Alfamart. Selamat datang berbelanja. Dan seperti itu satu contoh komunikasi verbal dan non verbal. Di mana verbal itu melakukan secara kata-kata, sedangkan non verbal itu melalui dari gerakan tangan. Dalam mencarikan produk yang dicarinya. Ya mungkin saya produk yang dicari itu dia cari setiap lorong ya, buka lorong 1 sampai 3. Dan mereka belum dapat, maka mereka konsumen ini minta bantuan ataupun secara langsung untuk dicarikan produknya. Setelah produk yang dibutuhkan ini dapat seperti makanan atau minuman tadi, ya maka akhirnya kita bayar di tempat kasir. Selain itu juga orang kasirnya di sini mempromosikan produknya. Ya, ada yang kurang untuk kalian ya. Untuk hari ini promo dan khusus hari ini saya mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nah, beli 1 gratis 1 gitu.
kita belanja, kita membayar produknya, dan surat kasihnya menawarkan kita untuk sekalian di perusahaannya Pak. Ini pelayanan yang beruntung ya. Untuk mengatakan terima kasih, selamat datang kembali. Tadi mengucapkan awal salam pembuka ya. Selamat datang di toko kami. Senang melayani Anda. Boleh ditutup. Ya, terima kasih. Selamat datang kembali. Gitu. Nah, jelas ya, tadi video yang kalian tonton semua, dimana di sini pengertian komunikasi Disney dan sekaligus dinonton video pembelajarannya tentang bagaimana seorang kasir di Alfamart ini melayani konsumennya dengan baik. Komunikasi bisnis baik secara verbal, kata-kata maupun komunikasi non verbal atau gerakan tangan seperti ini ya. Sudah jelas ya? Sudah jelas, tentang dulu. Baiklah. Selanjutnya saya akan bagi kelompok. Di mana kelompoknya ini berjumlah 5 kelompok. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Nah, sebelum saya bagikan kelompoknya, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ditanggapi seperti itu? Ada ya? Ya, silakan. Saya mau bertanya Pak, apakah komunikasi penting dalam dunia pemasaran? Ya, baik ya. Tadi siapa namanya? Aziza. Aziza. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, silakan. Ada yang lain? Ya, silakan. Ingin memberikan jawaban atau tanggapan? Jawaban ya. Ya. Ya, silakan. Menurut saya dari materi dapat komunikasi itu sangat penting digunakan dalam dunia bisnis, dan komunikasi itu juga penting dalam penyampaian informasi produk. Iya, sudah ya. Tepuk dulu buat semuanya. Jadi ini tentang pertanyaannya, Menurut Aziza mengatakan apakah komunikasi itu penting dalam dunia bisnis, gitu ya. Nah, terus Muhammad Fadil sudah menjawabnya dengan baik. Bagaimana itu tentu dalam pemasaran dibutuhkanlah yang namanya komunikasi bisnis, karena tidak mungkin produk itu bisa terjual dengan sendirinya. Pasti butuh SDM dan tenaga manusia untuk promosinya produk ini, kemudian memasarkan produk yang ada di suatu perusahaan, dan sekaligus mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Tentu keuntungannya baik dari perusahaan dan juga bagi SDM-nya atau karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Nah, selain dampaknya kepada perusahaan maupun produsennya, tentu manfaatnya juga terhadap konsumennya. Kenapa? Karena kebutuhan konsumen ini yang dicari sudah terpenuhi. Anggaplah kita butuh sekarang ini kan dalam proses sekolah untuk belajar, ya. Tentu yang perlu disiapkan kalau kita sekolah adalah
Buku. Selain buku apalagi pulpen. Selain pulpen apalagi penggaris. Selain penggaris apalagi pensil ya, dan penghapus. Berarti kalian sudah paham ya tentang apa itu komunikasi dalam suatu bisnis, dalam pemasaran. Tapi itu tepuk tangan dulu lagi. Baik ya, jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa inti pembelajaran kita hari ini adalah saya akan membuatkan 5 kelompok, mana dalam satu kelompok ini terdapat masing-masing ada materi. Di mana materi ini sebentar saya akan bagikan yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana ada soal serta gambar ya. Kalau tadi melalui video sudah selesai dan sebentar lagi dilanjutkan video berikutnya. Namun untuk sekarang saya akan bagikan kelompok ya. Sini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Nah, ini ya, saya akan bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1. Baiklah ya, jadi barusan saya akan ini bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, di LKPD-nya ini ada hari ya, mulai hari diisi, hari atau tanggal. Berarti hari ini hari Selasa, tanggal 29. Ya, silakan diisi. Kemudian nama kelompok 1 ya, silakan ditulis nama anggotanya. Dan ini saya berikan waktu selama 70 menit, mulai dari menjelaskan melalui tulisan pengertian dari soal yang ada di LKPD-nya. Dan yang kedua, kalian disuruh menjelaskan atau tuliskan ya satu komunikasi bisnis ya, kemudian cara komunikasi yang baik, bentuk-bentuk komunikasi. Kalian diminta untuk menuliskan jawaban di LKPD ini, lembar kerja peserta ini. Ya, ada benar? Ya. Jadi ada tulisan mulai dari tadi hari, tanggal, kemudian kelompok. Jadi nama-nama kelompok di sini, nama-nama anggota dalam kelompoknya ditulis. Ya. Ya. Boleh 1, 2, 3, 4, 5. Tanya ini apa?
sudah paham semua ya? Ya, jadi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 dan ini kalian diminta untuk berdiskusi kepada tim dalam satu kelompok dan mencari solusi atau jawaban dari soal yang ada di LKPD-nya. Sekali lagi saya katakan, waktu yang saya berikan selama 70 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Dan sebagai informasi juga, LKPD yang kalian kerjakan, kalian diminta untuk mempresentasikan di depan kelas tentang teman-temannya dari kelompok lain. Setelah mempresentasikan materi yang masing-masing dibagikan setiap kelompok, maka selanjutnya setiap kelompok lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Selain pertanyaan, mengajukan tambahan atau saran. Jadi setelah kelompok 1 sudah mempresentasikan, berarti kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5 diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, setelah bertanya dari kelompok lain, maka dikembalikan di kelompok 1 sebagai kelompok yang presentasi untuk menjawab pertanyaan dari setiap dari kelompok yang lain. Selain itu, kelompok lain juga bisa memberikan saran atau tambahan jawaban. Ya, jadi karena saya kepada kalian semua untuk selalu aktif dalam permainan ini. Karena selain ada pertanyaan, juga boleh diberikan tambahan jawaban, gitu. Nah, mungkin yang kurang dari jawaban yang disampaikan, boleh kelompok lain untuk menambahkan. Sudah mengatakan ya, saya tambahkan. Gitu. Angkat tangan ya. Walaupun juga ingin bertanya, boleh angkat tangan. Mewakili dari kelompoknya. Kelompok 1 sudah selesai belum? Kemana kelompok 1? Belum ya? Kelompok 2 sudah selesai belum? Belum juga ya? Kelompok 3 sudah selesai belum? Belum juga. Kelompok 4 sudah selesai belum? Belum juga. Kelompok 5 sudah selesai belum? Belum juga. Baik. Jadi sekali lagi saya ingatkan kembali bahwa dibaca dengan baik soal dari LKPD-nya ini supaya kalian bisa lancar untuk menjawabnya.
Yang kedua, tadi ada gambar yang dibagikan setiap LKPD. Kalian diminta untuk membuat kesimpulan dari apa yang ada di gambar itu. Tidak. Ini tadi pengertian komunikasi bisnis. Juga ini kita next. Kita sudah ya. Di next bentuk komunikasi. Sambil mengerjakan LKPD nya, kalian boleh dengarkan materi yang saya jelaskan ya. Di sini selain tadi pengertian komunikasi bisnis, ada juga bentuk komunikasi. Mana bentuk komunikasi di sini berbagi atas 4 ya. Di komunikasi interpersonal. Nah, kalau pengertiannya dikatakan komunikasi interpersonal adalah komunikasi 2 orang atau lebih, baik berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya tatap muka itu bertemu secara langsung, sedangkan bertemu secara tidak langsung itu menelpon dari WA ya. Itu. Ini komunikasi interpersonal. Kemudian yang kedua, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi pada diri sendiri. Contoh, sebelum melakukan sesuatu. Kalau tadi berkomunikasi kepada 2 orang, yang misalnya kalian berkomunikasi kepada teman kelasnya, ya, itu salah satu contoh dari komunikasi interpersonal. Kemudian yang kedua, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi pada diri sendiri. Di mana maksud di sini adalah individu, ya, di mana sebelum melakukan sesuatu maka kita tanya dulu pada diri kita. Maksudnya apa? Supaya tidak jelek hasilnya, ya, maka kita harus berkonsentrasi, ya, apa yang harus kita lakukan. Kemudian diawali dengan niat, ya. Salah satu contoh niat yang baik terhadap umat Islam, ya, kita mendirikan sholat 5 waktu. Nah, itu salah satu contoh dari sendiri. Nah, kita harus menyadari, tahu bahwa kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Nah, salah satu contoh itu biasa sesibuk-sibuknya kita di dunia ini, maka harus kita ingat kepada Allah. Dan ada di dunia ini karena adanya Allah yang Maha Kuasa, ya, begitu. Seperti sebelum atau menghampiri waktu sholat, mengenai sholat subuh, ya. Antara kita mau melanjutkan tidur atau mau sholat subuh, kita itu komunikasi pada diri kita dalam hati, ya. Komunikasi dari sendiri. Biasa muncul dalam pikiran kita sholat ini. Sebentar, ya. Ini sholat subuh ini. Nah, sampai jam 6 ada matahari baru kita mau sholat. Nah, itu kan kita lagi sholat subuh, tapi sholat dua. Jadi biasakan kalau bunyi masjid, ya, atau azan, ya, biarpun sebanyak apapun kesibukan kita mau belajar atau makan, ya, kita dahulukan dulu perintah Allah. Sholat dulu, sholat asar, maghrib, isya, seperti itu, ya. Itu pun juga dalam bisnis. Tentu bisnis ini tidak akan berjalan dengan baik kalau hanya diri sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain. Buat apa kalau ini hanya menjual saja, tidak ada pembeli? Bayangkan, hanya menjual saja dan tidak ada pembeli, bukan kurang gitu. Jadi seimbang, adanya penjual dan ada pembeli. Gitu. Itu yang komunikasi interpersonal. Kemudian yang ketiga, komunikasi kelompok.
adalah komunikasi 3 orang atau lebih. Tujuannya berbagi informasi, contoh memberi solusi suatu permasalahan. Nah, salah satu contoh sekarang tadi saya sudah bagikan kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Dalam satu kelompok ada 5 orang ya. Jadi sini diharapkan setiap ada persoalan yang ada, saya harus melakukan diskusi dalam kelompoknya untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Seperti itu ya. Itu dari komunikasi kelompok. Sedangkan komunikasi massa adalah suatu proses komunikasi yang dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan dan menyebarkan pesan kepada masyarakat umum. Contohnya apa? Koran atau surat kabar ini. Jadi di mana di sini komunikasi massa yang biasa ya kita temui itu di jalan membagikan koran. Selain itu komunikasi massa juga selain koran, ada yang tahu? Ya, biasanya melalui modul buku ya, begitu. Pandu ya. Itu salah satu contoh dari komunikasi massa. Koran, pandu ya, begitu. Next. Komunikasi berdasarkan cara penyampaian informasi atau verbal. Di sini ada 2 ya. Ya, komunikasi tulisan yang A bukan ya. Jadi komunikasi tulisan di mana komunikasi melalui non verbal ya, atau melalui tulisan. Mungkin saja kalian mengecek temannya atau WA. Yang kedua, salah satu contoh dari tulisan sini ya, pada saat kalian menulis, itu salah satu contoh dari komunikasi tulisan. Kemudian yang B, komunikasi lisan adalah komunikasi secara verbal, ucapan, contohnya wawancara dan rapat. Jadi komunikasi di sini dapat dibedakan menjadi 2, komunikasi tulisan dan lisan. Karena tulisan ini komunikasi secara tertulis. Ya. Seperti yang kalian lakukan sekarang ini, saya menulis jawaban dari PPD yang ada. Kemudian berdasarkan informasi, komunikasi satu arah. Jadi komunikasi satu arah di sini adalah komunikasi satu pihak saja. Contohnya pimpinan memimpin rapat. Jadi pada saat saya berbicara dan kalian sebagai pendengar, maka saya dikatakan sebagai pembicara komunikasi satu arah. Jadi saya berkomunikasi menyampaikan pengetahuan pada kalian semua dan kalian sebagai pendengarnya. Ini adalah komunikasi satu arah. Selanjutnya, komunikasi 2 arah. Komunikasi 2 arah adalah komunikasi 2 arah timbal balik. Contohnya wawancara. Nah, selain juga kalau saya bertanya ya, kemudian kalian menjawab, maka itu dikatakan komunikasi 2 arah. Seperti wawancara juga. Pada saat kalian melamar pekerjaan dan dikatakan Anda lulus bekerja di suatu perusahaan contoh otomat, maka selanjutnya kalian diwawancarai ya, diwawancarai tentang bagaimana bekerja yang baik, kemudian tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan alias disiplin, kemudian diajari tentang bagaimana kejujuran ya. Jadi di sini kalian sudah tahu ya tentang bagaimana komunikasi. Ada komunikasi tulisan, komunikasi lisan, kemudian komunikasi satu arah dan komunikasi 2 arah. Untuk lebih jelasnya silakan ditonton video berikut ini. Jadi sambil mengerjakan rekam videonya, kita nonton atau video yang saya akan putarkan tentang jenis-jenis komunikasi. Ini salah satu contoh yaitu komunikasi verbal dan juga salah satu contoh komunikasi non verbal. Dimana tadi komunikasi verbal
Sedangkan komunikasi nonverbal, perhatikan komunikasi nonverbal di sini komunikasi yang menggunakan gerakan tangan, ya. Kemudian dari gerakan wajah, ya, gitu. Sudah ini ya, jenis-jenis komunikasi tadi, komunikasi tulisan dan lisan, kemudian komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah, seperti video yang kalian lihat tadi. Gimana? LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah ya? Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai juga? Kelompok 4 sudah selesai? Kelompok 5 sudah selesai juga? Tapi itu dukungan dulu buat semuanya. Jadi sebelum mempresentasikan dari kelompok 1, karena yang saya suruh tampil yang pertama adalah kelompok 1 dan menghitung kelompok 2 dan seterusnya sampai 5. Sebelum kita lanjut untuk mempresentasikan dari LKPD-nya, maka saya akan memberikan speaking dulu ya, supaya kita hari ini penuh semangat. Ya. Jadi speaking-nya, kalau saya bilang untuk 1, ya semua tangan ya. Kita mulai ya. Speaking kita hari ini sebelum mempresentasikan materinya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1. Tepuk tangan dulu. Baiklah ya. Jadi sekarang saya akan panggil kelompok 1 untuk membacakan soal dan jawaban dari LKPD yang ada. Sekaligus sebentar kalau sudah dipresentasikan materinya dari kelompok 2, 3, 4, 5 boleh mengajukan 1 orang mewakili kelompoknya, baik bertanya maupun menambahkan jawaban. Jelas ya? Ya. Jadi kelompok 1 memang sudah siap untuk mempresentasikan. Kemudian diharapkan untuk berdiri di depan kelas menghadap ke teman kelompok yang lainnya. Bisa ya? Bisa ya? Ya. Silakan.
berdiri di depan. Ini. Bisa dimulai ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan saya berkaitan sama saya yang Mayati. Nah, Silakan. perhatikan gambar di atas apa yang sedang saya lakukan. Kedua, menurut Anda, akankah suatu aktivitas atau kegiatan dikatakan sebagai bisnis? Berikan ciri-ciri. Ketiga, apa yang kamu ketahui mengenai aktivitas menurut Julian C. Henry? 4. Jelaskan pengertian komunikasi dan pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 5. Tuliskan kesimpulan dari gambar di atas. Baik, saya akan menjawab soal ini. 1. Memahami audiens. Audiens bisa berupa rekan kerja, klien, investor, atau atasan. Memahami siapa yang menjadi audiens akan membantu menentukan bahasa, nada, dan perubahan pesan. Misalnya komunikasi dengan rekan kerja makin lebih formal dibanding dengan komunikasi kepada klien. 2. Regulasi bahasa yang jelas dan profesional. Penggunaan bahasa yang jelas, ringkas, dan profesional sangat penting. Dari jargon yang tidak diperlukan. Dan usahakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami oleh semua orang yang terlibat. Silakan dilanjut lagi. Tujuan utama dari berbagai kegiatan tersebut juga menghasilkan laba keuntungan merupakan tujuan utama dari bisnis, yakni memperoleh lebih banyak pendapatan daripada biaya operasional. Iya. Dan komunikasi dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, emosi, atau pesan dalam dua atau lebih individu. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi penting untuk berbagai tujuan seperti tujuan Baik ya, kita tutup. Sebelum tutup, ini pertanyaan. Ada dari kelompok lain, kelompok 2. Silakan satu orang mewakili kelompoknya, boleh menjawab pertanyaan dan boleh juga mengajukan tambahan jawaban, ya, atau saran-saran. Jadi materinya kelompok 1 yaitu pengertian komunikasi bisnis.
di materi ini yang ada berapa soal, ada 5 ya, sudah dipresentasikan tadi dan diberikan kesempatan kepada kelompok lain. Silakan. Langsung jawab ya. Di kelompok 1 sudah bertanya atau ingin menambahkan? Kalau menambahkan berarti tidak menjawab, kan? Tanya saja. Silakan. Silakan di kelompok 2. Kalau ada silakan di angkat tangan. Silakan. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya. Silakan mengajukan pertanyaan atau tambahan. Jadi 1. Kelompok 1 kan? Ya. Pilih 1 berarti. Bukan nama dan kelompoknya. Silakan, nama saya Muhammad Fauzan dari kelompok 2. Sebutkan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. Di pertanyaannya. Silakan dijawab langsung ya. Itu pertanyaannya, sebutkan aktivitas kegiatan bisnis. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Akan dijawab aktif. Oke, dibaca dulu soalnya, baru jawabannya. Soalnya bukan aktivitas kegiatan bisnis. Dibaca seperti itu. Bukan aktivitas kegiatan bisnis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mari. Soalnya, sebutkan aktivitas kegiatan bisnis. Jawab menggunakan dan menjawab dengan aktif. Bagaimana saya dari Ya, dari Mana jawabannya dari kelompok 1 sudah diterima dengan baik atau ada yang lagi ditambahkan jawaban? pasti Pak. Oke, baik ya. Sudah ya. Jadi dari semua kelompok yang mengajukan pertanyaan ataupun saran atau tambahan ya. Dan soal yang diberikan pada kelompok 1 sudah dijawab semua. Tapi tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, silakan dulu. Ya, tadi presentasi kami, kesimpulannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi materi yang disampaikan itu dari PD 1 tentang materi komunikasi dan bisnis. Nah, salah satu tadi ya, jadi adanya komunikasi verbal ya, atau komunikasi non verbal. Di mana komunikasi verbal ini itu melalui tulisan maupun lisan. Di mana cara tertulis itu ya, kalau kalian disuruh untuk membuat soal ya, kemudian disuruh membuat puisi, kemudian dalam membuat lamaran kerja ya, itu salah satu contoh dari komunikasi tulisan. Sudah jelas ya? Dari lisan berarti komunikasi yang dilakukan seorang melalui anggaplah ya ceramah ya, pidato, kemudian khutbah, itu salah satu contoh dari komunikasi
tulisan. Nah, komunikasi selanjutnya adalah boleh juga melalui gerakan tangan atau ekspresi wajah. Seperti tadi video yang kalian lihat. Ya, kalau ekspresi wajah, ekspresi ke tangan, misalnya tangan seperti ini, maknanya apa begini? Ya bagus ya. Ya, kita boleh juga gerakan nomor 1. Ini nomor 2 ya. Gitu. Sudah jelas. Itu termasuk gerakan tangan. Kalau gerakan muka, ya ada orang hanya senyum ya. Ya, gerakan muka senyum. Kemudian ada seorang marah misalnya kan. Itu kan berbeda bentuk mukanya. Salah satu contoh dari aplikasi nomor 1. Sudah jelas ya, kelompok 1. Asalnya kelompok 2 dengan materi bentuk-bentuk komunikasi. Silakan naik di depan kelas untuk menyampaikan materinya. Seperti biasa, kelompok lain untuk memberikan pertanyaan ataupun saran atau tambahan jawaban. Ngerti ya? Oke, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari film kedua ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini materinya bentuk-bentuk komunikasi atau lebih dua. Ya, silakan dibaca soalnya dengan jawabannya. Nomor 1, perhatikan gambar di atas apa yang tidak menjadi aturan. Kedua, apa perbedaan komunikasi interpersonal dan komunikasi interpersonal? Radio, internet, surat kabar, dan menjangkau audiens yang luas. Baik, itulah penyampaian dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan sebut nama dan kelompoknya. Silakan sebut nama dan kelompoknya. Sudah itu dijawab ya. Ingin Silakan berdiskusi langsung dijawab ya. Silakan berdiskusi dulu untuk mencari jawaban tentang pengertian komunikasi verbal. Kalau sudah ada jawabannya, silakan dijawab. Ya, terus menjawab. Dulu ya. Jadi setiap ada pertanyaan maka kelompok yang menentukan langsung menjawab pertanyaannya. Jadi silakan kalau sudah berdiskusi dengan teman kelompoknya di atas untuk selanjutnya dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4, komunikasi verbal. Saya akan menjelaskan komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan untuk menyampaikan pesan. Apakah jawaban kami tadi? Oke. Jawabannya sudah diterima ya. Atau ada yang lain ingin menambahkan tentang pengertian komunikasi verbal? Ada? Berarti sudah paham semua ya? Nah, selanjutnya ada dari kelompok lain. Ya, silakan. Saya bilang kelompok 1 ingin bertanya dan sebutkan elemen kunci yang harus ada dalam komunikasi bisnis yang baik. Oke, silakan dijawab langsung ya.
Silakan dicari jawabannya, kemudian dikomunikasikan di depan teman-teman kelompoknya. Kelompok 1 sudah melakukan pertanyaan, sudah dijawab juga ya. Oke, jadi materi ini untuk komunikasi. Kalau sudah selesai dijawab semua pertanyaannya, silakan ditutup. Silakan. Baik, kami tutup. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Jadi tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan materinya dari bentuk-bentuk komunikasi. Jadi baru sekali tadi sudah diberikan pertanyaan dan kemudian sudah dijawab. Materi yang di atas komunikasi interpersonal ya, komunikasi intrapersonal, komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan materinya dari AKTD yang tadi dibagikan. Silakan maju ke depan untuk membacakan dari jawaban yang tadi dari jawabannya dan selanjutnya sekarang dipresentasikan. Jadi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi pembelajaran yaitu jenis-jenis komunikasi. Sesi pertama, perhatikan gambar di atas apa yang sedang mereka lakukan. 2, tuliskan dan terangkan apa yang dimaksud dengan komunikasi menurut aliran informasinya. 3, jelaskan perbedaan utama antara komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. 4, apa saja kelebihan dan kelemahan dari komunikasi lisan dibandingkan dengan komunikasi tulisan. 5, jelaskan mengapa komunikasi tulisan tidak memiliki bisnis. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Universitas Jalan Komunikasi lisan berkekuatan dalam percakapan tatap muka. Penjelasan kata menunjukkan ketertarikan yang terlibat dalam percakapan ini membangun hubungan yang lebih baik antara pembicara dan pendengar. Selanjutnya, kedua akan dibacakan oleh Nur Fatimah Zahra. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja, yaitu hanya dari pihak pembicara dan tidak memberikan kesempatan kepada pembicara untuk memberikan respon atau tanggapan. Selanjutnya, soal nomor 3 akan dibacakan oleh Laki. Adalah proses penyampaian melalui kata-kata yang diucapkan seperti percakapan, diskusi atau presentasi. Dalam melalui komunikasi kondisi adalah penyampaian dalam bentuk menjadi sebagai hal main atau aturan. Baiklah, itulah presentasi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah kelompok lain ada yang ingin ditanya? Ya, silakan dari kelompok 5 ya, pertanyaan 5. Pertanyaan atau apa? Boleh. Saya atas nama di depan dari kelompok 5 ini bertanya apa itu komunikasi lisan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Saya akan menjawab. Apa itu? Jelaskan komunikasi lisan. Apa itu komunikasi lisan? Bukan balik langsung atau pendengar bisa segera memberikan tanggapan atau klarifikasi jika ada yang tidak dipahami. Apakah jawaban kami terima? Terima. Oke, baik. Jadi tadi tampaknya sudah disampaikan. Adapun dari kelompok lain masih ada yang ingin menambahkan atau memberi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dan lanjutkan kelompok lain. Materinya. Baiklah, sesi tanya jawab kami tutup. Oke. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah. Jika ada salah mohon dimaafkan, kalau ada saya mohon dihubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
dari kelompok 3 sudah menyampaikan atau mempresentasikan materinya dari judul jenis komunikasi. Nah, di mana di sini jenis komunikasi ada tulisan dan tulisan ya. Nah, kemudian ada komunikasi satu arah dan dua arah. Di mana komunikasi satu arah ini hanya seseorang yang menyampaikan informasi dan seseorang yang lainnya hanya mendengar. Itu satu arah. Kemudian komunikasi dua arah, mana seorang yang menyampaikan informasi kepada orang lain dan orang lain yang mendengarkan ini bisa bertanya kembali ya dari informasi yang disampaikan. Dalam ini contoh kalau ada dari presentasi kemudian sudah ada orang lain dari kelompok lain mengajukan pertanyaan dan orang yang bertanya dia diberi jawaban dari kelompok lain. Itu salah satu contoh dari komunikasi dua arah. Oke, karena jelas untuk kelompok 3 jadi jenis komunikasi. Selanjutnya kelompok 4 untuk memberikan atau mempresentasikan materinya, silakan naik ke depan. Materinya komunikasi berdasarkan perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang hasil pemeriksaan komunikasi berdasarkan perilaku yang akan dibacakan oleh Korban bahasa yang menggunakan bahasa baku dan resmi serta menghindari penggunaan slang atau bahasa gaul. Contoh dengan format kami menggunakan materi dapat ada tempat struktur yang jelas. Komunikasi formal memiliki format yang jelas seperti surat resmi laporan atau prestasi. Materi kedua akan dibacakan pada yang Komunikasi formal ini adalah jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks resmi. Biasanya mengikuti aturan atau prosedur tertentu. Contoh komunikasi formal termasuk kata perusahaan, surat resmi dan presentasi akademik. materi ketiga akan dibacakan pada yang komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi dalam konteks organisasi, baik itu di antara anggota internal maupun eksternal. Komunikasi ini penting untuk mengelola hubungan, membangun budaya organisasi, dan mencapai tujuan perusahaan. Pada materi kami, bila ada pertanyaan, kami akan membuka sesi tanya jawab. Jelas. Nama saya Syahid Samadzila dari kelompok 5 akan bertanya, apa perbedaan antara komunikasi formal dan informal? Baiklah, bila pertanyaan yang kelima akan dijawab oleh baik, saya akan menjawab oleh kelompok 5 yang atas nama Sananda. Apa perbedaan antara komunikasi formal dan informal? Komunikasi formal ini adalah jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks resmi, biasanya mengikuti aturan atau prosedur tertentu. Contoh komunikasi formal mengikuti perangkat perusahaan, surat resmi dan presentasi akademik. Karena jenis komunikasi ini terjadi dalam konteks yang lebih santai dan tidak struktur. Apakah jawaban kami terima? Terima. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nurul Aziza dari kelompok 3. Ingin bertanya, bagaimana teknologi mengubah cara orang berkomunikasi? Pertanyaan dari kelompok 3 akan dibacakan oleh Nurul Koldis. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi dalam konteks organisasi dan inti yang disampaikan. Karena dalam komunikasi yang memiliki penjelasan perusahaan, pesan harus jelas dan mudah dipahami oleh semua anggota organisasi. Yang baik, tersedianya saluran untuk tingkat balik dan juga perbaikan adaptasi
kelompok 4 ya, sudah mempresentasikan materinya dengan judul komunikasi berdasarkan perilaku. Nah, sini tadi sesuai ada pertanyaan, ada komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi non formal. Nah, sudah semua dijawab oleh kelompok 4. Dan mana komunikasi formal, komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Di selain kata komunikasi berasal dari digunakan untuk perusahaan, juga komunikasi formal itu bisa digunakan pada pendidikan atau sekolah, di perusahaan, ya, kemudian di sekolah, kemudian di kantor. Itu hal-hal yang sifatnya formal. Dimana yang dibicarakan di sini adalah tentang perusahaan, dibicarakan tentang di pendidikan, dibicarakan adalah tentang pendidikan sekolah, ya, seperti itu. Nah, kemudian komunikasi informal. Sini komunikasi yang tidak terikat oleh aturan, baik dari perusahaan, yang tidak terikat dari kantor, tidak terikat dari sekolah. Contohnya gosip, ya, seperti itu. Jadi mana komunikasi informal ini sebenarnya gosip dan tidak perlu adanya aturan. Terserah mau gosip kebaikan, gosip yang buruk, tapi menurut saya jadi gosip orang itu hanya kebaikannya saja, ya, supaya kita dapat pahala. Coba bayangkan kalau kita gosip orang lain dengan keburukannya, maka ingat kebaikan dan pahala yang kita dapatkan akan secara angsur-angsur akan kurang. Sebanyak yang kita gosip, kita bicarakan buruk orang lain, maka sebanyak itu juga pahala yang kita kurang. Jadi harapan saya, gosip orang lain itu hanya kebaikannya saja, ya, gitu. Kemudian komunikasi non formal, komunikasi hubungan dengan pekerjaan atau organisasi atau perusahaan atau kantor ataupun sekolah dan sebanyak pribadi. Contohnya hari ulang, ya, hari ulang tahun atau hari lahirnya perusahaan mulai didirikan sampai hari ini, maka perusahaan itu akan membuat atau merayakan hari ulang tahunnya. Itu komunikasi non formal. Itu juga salah satu contoh komunikasi non formal. Itu bedanya, ya, seperti tadi formal bicara hal yang penting di dalam tempat tertutup, misalnya di kantor. Tapi kalau komunikasi non formal itu komunikasinya biar di luar kantor, itu namanya komunikasi non formal. Atau komunikasi yang bersantai, buka saja mengadakan rapat di warkop, warung kopi. Itu bisa di situ. Ini salah satu contoh dari komunikasi non formal. Selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok 5 dengan judul komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Ya, silakan maju ke depan untuk tampil mempresentasikan materi yang sudah diberikan di SKPD 5. Silakan untuk tampil di depan. Setelah itu dipresentasikan, kemudian terakhir kelompok lain memberikan pertanyaan ataupun tambahan atau saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang materinya adalah komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Saya selaku moderator. Pertanyaan materi kami terdiri dari 5 nomor, yaitu 1. Perhatikan gambar di atas apa yang sedang mereka lakukan. 2. Jelaskan perbedaan antara komunikasi internal dan komunikasi eksternal dalam sebuah organisasi. 3. Apa peran komunikasi internal dalam membangun budaya organisasi yang kuat? Jelaskan dengan contoh. 4. Bagaimana komunikasi internal yang efektif dapat mengaruhi performa tim dalam suatu proyek? Berikan contoh nyata dari situasi di organisasi. 5. Tuliskan kesimpulannya dan kelima jawaban soal di atas. Jawaban pertama akan dibacakan oleh sendiri. 1. Menurut kelompok kami, pesan harus disampaikan dengan jelas dan tanpa ambigu agar semua pihak memahami arahan atau informasi yang diberikan. Komunikasi internal adalah proses pertukaran informasi, gagasan atau pesan di dalam organisasi antara anggota yang ada dalam organisasi tersebut. Materi pertanyaan ketiga akan dibacakan. Jawab ketiga akan dibacakan. Komunikasi internal memainkan peran penting dalam membangun dan memperkuat budaya organisasi. Jawaban keempat akan dibacakan oleh komunikasi.
dapat meningkatkan kolaborasi, pemahaman, dan mereka akan anggota ini dalam sebuah proyek sehingga berpengaruh langsung terhadap pencapaian hasil yang diinginkan. Pertanyaan jawaban terakhir akan dibacakan oleh Raden. Itulah presentasi kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baiklah. Silakan. Saya berbicara di kelompok 4. Bertanya, apa peran komunikasi internal dalam membangun budaya organisasi yang kuat? Jelaskan dengan contoh. Oke, silakan dijawab langsung ya dari pertanyaan yang ada tadi kelompok 4 yang bertanya. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 4 akan dibacakan oleh Sena. Komunikasi internal memiliki peran penting dalam membangun dan memperkuat budaya organisasi. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi yang ingin membangun budaya inovasi dapat mengadakan rapat rutin di mana setiap karyawan didorong untuk berbagai ide baru. Apakah jawaban kami diterima? Diterima. Apakah baiklah dipersilakan oleh kelompok 2? Silakan mengamankan Mas. Silakan sama Pak Rudi. Presentasi kami kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Jadi barusan dari kelompok 5 sudah mempresentasikan LKPD-nya dengan judul komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Nah, di sini ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Jadi mana komunikasi internal ini komunikasi yang digunakan di dalam suatu perusahaan ya, ataupun dalam kantor ya, ataupun digunakan di pendidikan. Nah, ini di mana di dalam komunikasi internal ini tidak dikomunikasikan di luar. Di mana komunikasi ini hanya digunakan dalam komunikasi internal saja. Kalau di perusahaan hanya karyawan dengan pimpinannya saja yang tahu. Kalau di sekolah yang tahu hanya yang ada di dalam lingkungan sekolah. Contoh kepala sekolah saja yang tahu, kemudian guru-guru dan mahasiswa yang ada di sekolah Singkatan Makassar. Itu salah satu contoh dari komunikasi internal, di mana komunikasi digunakan dalam suatu perusahaan atau dalam suatu wilayah sekolah pendidikan. Sudah mengerti ya? Oke, mengerti. Kemudian selain komunikasi internal ada juga komunikasi eksternal. Itu balikannya dong ya. Kalau tadi komunikasi digunakan di dalam perusahaan atau dalam kantor. Kalau ini komunikasi eksternal, komunikasi digunakan di luar, baik perusahaan ataupun kantor atau sekolah. Seperti itu. Nah, kemudian etika bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani ya. Itu etikos, ya. Etikos atau artinya etikos kebiasaan. Nah, jadi mana di sini seseorang jika sering melakukan sesuatu yang baik, begitu termasuk dengan etika yang baik. Satu contoh, ya, datang di sekolah, kemudian mengerjakan soal, kemudian catatan, itu salah satu contoh kebiasaan yang baik atau etika kalian baik. Etika selanjutnya, etika yang buruk, kebiasaan yang buruk, ketika diberi tugas atau catatan dan tidak dikerjakan, itu salah satu contoh dari etika yang buruk, seperti itu. Jadi saya kebiasaan yang baik atau etika yang baik yang harus kita lakukan, termasuk ucapan ya, ucapan yang baik supaya kita mendapatkan pahala. Nah, seperti itu. Kalau pengertiannya etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, individu dan juga masyarakat untuk memberikan informasi, rasa hormat, karyawan dan keadilan atas kepada bawahannya. Adapun video yang ingin lihat ya.
kita yang kalian lihat. Ini salah satu contoh etika bisnis. Dan mana seorang konsumen ingin berbelanja, namun orang produsen ini atau penjualnya keasikan mendengarkan musik atau main HP. Itu salah satu etika yang buruk. Kemudian seorang konsumen yang berbelanja juga produsennya atau penjualnya kasihkan juga menelpon dan tidak melakukan pelayanan yang baik. Sedangkan pelayanan yang baik, ya. Jadi di mana seorang produsennya di sini harus melayani dengan baik, termasuk ya senyum, ramah, berkata tutur kata yang sopan. Kemudian pada saat kita langsung telepon, maka kita layani dulu konsumennya dan ditutup teleponnya. Kemudian pada saat ngobrol dengan orangnya dan ada seorang konsumen, maka hentikan untuk ngobrol yang lain. Utamakan konsumen untuk dilayani dengan baik. Jelas ya? Jelas. Jadi ketika bisnis sudah disampaikan dan juga melalui video tadi. Nah, jadi pada hari ini saya juga sampaikan ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita melakukan dulu explain ya untuk menutup pembelajaran kita. Semuanya, kalau saya bilang halo, maka kalian semua menjawab hai. Begitu pun juga kalau saya bilang hai, maka kalian semua harus menjawab halo. Balikannya begitu. Bisa ya? Bisa. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai. Halo, halo, hai. 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 Halo. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Hai. Bukan dulu, Pak. Baiklah. Jadi komunikasi yang kita bahas pada hari ini itu komunikasi bisnis ya. Dan sudah kalian pahami bersama. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan lagi itu soal esai. Di mana soal esai ini sebagai soal formatif untuk mengetes kalian apakah kalian sudah paham materi kita hari ini atau belum. Nah, coba semua perhatikan, lihat di grupnya soal esai yang sudah saya kirimkan. Untuk itu kalian jawab melalui Google Form, kemudian kirim kembali di Google Form yang ada linknya di situ. Saya beri waktu 5 menit untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini. Dimulai. Saya beri waktu selama 10 menit. Nah, sebagai refleksi pada hari ini, di dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita melakukan komunikasi, baik komunikasi dengan diri sendiri, individu maupun komunikasi kepada orang lain atau kelompok sosial. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau tidak ada komunikasi? Maka pastilah seorang tidak akan tahu maksud kita, tidak memahami apa yang kita komunikasikan. Dan kita harus ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kemampuan yang luar biasa. Karena manusia diberikan akal untuk berpikir. Manusia dapat mengembangkan pemikirannya melalui tulisan, ucapan, dan perbuatan. Seperti pelajaran yang kita lakukan hari ini. Tadi kalian sudah dikasih materi dengan LKPD masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kalian mencari solusi atas permasalahan yang ada. Kalian berdiskusi untuk mencari jawaban. Setelah itu kalian dapatkan jawabannya, kalian mempresentasikan di depan masing-masing kelompok, baik kelompok 1 sampai 5. Dan setelah itu diakhiri dengan adanya tanya jawab. Oke, sudah dikerjakan soal yang saya kirim di linknya? Sudah, Pak. Sudah juga dikirim? Sudah. Sudah tepuk dulu Pak semua. Baik, jadi pada pembelajaran hari ini sudah selesai dan
Sebagai kesimpulan, materi kita hari ini ada 6. Bersama-sama ya. 1. Pengertian komunikasi bisnis. 2. Bentuk-bentuk komunikasi. 3. Jenis-jenis komunikasi. 4. Kriteria berdasarkan perilaku. 5. Komunikasi berdasarkan perilaku. 6. Etika bisnis. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi pada hari ini kita sudah selesaikan pembelajaran kita mulai dari pembukaan tadi, kemudian isi dari materi kita, kemudian penutup. Jadi saya ingin memberikan kata motivasi buat kalian dan sekaligus kata moral ya. Jadi kalian harus rajin ya untuk selalu belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan sekaligus itu sebagai perubahan. Kalau orang tua kita pekerjaannya ya petani ya, ataupun juga swasta ya, maka kita sebagai anaknya itu harus lebih bagus pekerjaannya dari orang tua kita. Itu yang namanya perubahan. Kalau orang tua kita swasta yang memang kita jadi guru, dokter, ya, korban, polisi, nah itu yang namanya perubahan. Karena kenapa? Semua orang tua itu mengharapkan anak-anaknya lebih baik dari mereka. Jadi kalian buat kalian bersekolah belajar dengan baik supaya bisa membanggakan orang tuanya. Kemudian yang pertama lagi di sini adalah ya ini kesuksesan ya berasal dari kemauan. Ya dia disuruh bagaimana, orang tua kita menyuruh kita belajar, menyuruh kita berbuat baik, menyuruh kita untuk jujur, disiplin. Baik menyuruh kita orang tua di rumah ya, atau orang tua kita di sekolah, atau dalam ini guru, kembali lagi pada diri kita, kemauan. Apa kita ingin mau berbuat baik, atau ingin mau berbuat buruk? Betapa seorang ingin menginginkan kalian melakukan sesuatu hal yang baik, tapi dalam diri seseorang itu tidak ada keinginan, maka pasti tidak terjadi apa-apa. Jadi kembali lagi pada diri atau individu. Seperti itu ya. Baiklah, pada pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia beri salam dan berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sebelum kita pulang, mari kita